Di balik sindiran Jokowi hari ini, kode lurah, tolol, dan Fir'aun. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun pada akhirnya tanggal 13 kemarin kami di Gedung Penyusunan Naskah Proklamasi sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo. Nah, memang banyak publik mengkaitkan, terutama lawan-lawan politik mungkin ya, mengkaitkan keputusan PAN itu dikaitkan dengan Pak Lurah. Nah, Pak Lurah tadi sudah ditegaskan oleh Pak Jokowi kira-kira menuju kepada dirinya. Kemudian sebutan lurah, saya rasa sahabat saya Mas Burhan juga kalau nyebut Pak Jokowi juga Pak Lurah juga gitu kadang-kadang. Jadi sebetulnya hal-hal ini kalau dikaitkan apakah Pak Presiden cawe-cawe dan kemudian beliau sendiri mengklarifikasi itu di pada hari ini pada pidatonya, saya rasa ini juga upaya beliau untuk menghentikan tanda kutip itu bagian dari klarifikasi beliau sekaligus balancing of power, karena bagaimanapun deklarasi PAN dan Golkar yang selama ini seringkali di publik menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi, itu bisa ditafsirkan deklarasi kedua partai kepada Prabowo ini tanda kutip atas minimal seizin Presiden Jokowi, dan itu dipertanyakan kok ini seakan-akan ini harus manut kepada presiden, padahal partai politik itu kan punya kemerdekaan dan independensinya sendiri gitu. Presiden Jokowi menyampaikan sindiran langsung kepada sejumlah pihak dalam pidato kenegaraan hari ini, Rabu 16 Juli 2023. Dalam kesempatan itu Jokowi menyindir sejumlah pihak yang pernah menyebutnya lurah, bodoh, tolol, hingga Fir'aun. Menurut Jokowi, dalam konteks pembicaraan Capres dan Cawapres, dia sering disebut Pak Lurah oleh berbagai pihak. Sebutan itu menurut dia adalah kode yang digunakan dalam membicarakan Pilpres 2024. Namun Jokowi menegaskan bahwa dia bukanlah Pak Lurah melainkan Presiden Republik Indonesia. Setiap ditanya Capres dan Cawapres, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia, ungkapnya. Jokowi menegaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, dia tidak berkenaan langsung mengenai penentuan Capres dan Cawapres. Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi belum saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, tegasnya. Dalam pidatonya Jokowi juga menyinggung orang yang sering menyebutnya bodoh, pelangap longo, tolol, hingga Fir'aun. Jokowi mengatakan bahwa dia pribadi tidak mempermasalahkan hal itu. Namun penyebutan itu membuat dirinya sedih karena mencerminkan hilangnya budaya sopan santun dan budi pekerti bangsa. Jokowi menilai bahwa demokrasi dan kebebasan digunakan sebagai tameng untuk melancarkan kedengkian kepadanya. Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelangap longo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Iya, tidak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah, ujarnya. Sindiran Jokowi dalam pidato di MPR RI 2023. Terdapat beberapa poin menarik terkait sindiran yang dilontarkan Jokowi saat memberikan pidato dalam sidang tahunan bersama MPR DPR DPD RI pada hari ini Rabu 16 Juli 2023. Antara lain sebagai berikut. Sebutan tolol oleh Rocky Gerung. Meski tidak menyebutkan siapa pihak yang menyebut dirinya tolol, publik tentu sudah tahu kemana arah sindiran Jokowi berlabuh.
Beberapa waktu yang lalu, Rocky Gerung sempat berurusan dengan pihak kepolisian akibat pernyataan yang menyebut Jokowi bajingan yang tolol. Rocky melontarkan sebutan itu pada saat mengkritik usaha Jokowi dalam pembangunan IKN. Menurut Rocky, IKN adalah upaya Jokowi untuk mengukuhkan warisan di masa pemerintahannya. Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, gak memikirkan nasib kita, masyarakat Indonesia dan buruh. Itu bajingan yang tolol, kalau dia bajingan pintar, dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat, ujar Rocky dikutip Tirto. Kasus ini kemudian viral dan mendapat perhatian dari masyarakat. Atas kasus itu, Rocky sudah meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 2. Sebutan Fir'aun oleh Cak Nun. Sindiran Jokowi terhadap pihak yang menyebut dirinya Fir'aun juga mengingatkan kembali atas pernyataan Cak Nun pada awal tahun lalu. Dalam potongan video, Cak Nun menyebutkan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Tidak hanya itu, Cak Nun juga menyebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai hamam. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya, betul tidak? Bahkan juga algoritma pemilu 2024. Kata Cak Nun ketika ceramah di acara Mocopat Syafaat dan Tawasulan di Taman Tirto Kasihan Bantul DIY pada Januari 2023. Kan nggak mungkin menang. Wis ra ono sing menang saiki karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang bernama Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, kata Cak Nun dalam potongan video tersebut. 3. Jokowi sebagai bahan kampanye jelang Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Jokowi juga secara terang-terangan membahas mengenai dirinya yang mulai diseret sebagai bahan kampanye capres. Dia mengatakan ketika dia pergi ke sejumlah lokasi di Indonesia mulai dari ibu kota provinsi, kabupaten, hingga pelosok desa, fotonya bersama capres terpampang di mana-mana. Walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres, katanya. Meski demikian, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, karena menurut dia, hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Menurut saya sih ini kode biasa untuk melihat Nusantara seperti tak ubahnya kampung di pelosok Jawa. Karena presiden kan disebut oleh kalangan politisi sebagai Pak Lurah, Pak Menseknek sering dikodekan sebagai Pak Care. Gitu. Itu kan istilah yang merujuk pada pamong praja di desa-desa di Jawa, yang menurut saya mungkin berkaitan dengan latar belakang Pak Jokowi dan Pak Pratik yang berasal dari Jawa juga. Ya, pertama sebetulnya saya meyakini Presiden mengerti arti lurah karena kalau kita lihat sejarahnya ya, kronologinya ini setahu saya dari 2014 ketika jadi pertama kali muncul ini istilah dari teman-teman relawan. Kenapa dipanggilnya lurah? Supaya kemudian memposisikan diri Pak Jokowi ini walaupun levelnya sangat tinggi ya Presiden, tapi karena dia gayanya merakyat, tidak berjarak, dipanggillah Pak Lurah. Lurah ini kan simbol dari kepemimpinan yang ada di level bawah yang bisa langsung nyambung sama rakyatnya. Jadi istilah ini awal-awal digunakan oleh relawan, lalu kemudian sering digunakan juga oleh teman-teman partai. Nah, yang menjadi kritik atau ditegaskan oleh Presiden adalah dia tidak nyaman dengan istilah lurah yang sekarang digunakan malah dalam konteks seakan-akan dia ada di atas sekali menentukan pemilu, karena dalam beberapa waktu terakhir kita tahu memanasnya situasi pemilu, deklarasi, alat peraga kampanye itu memang kan banyak yang mendekatkan dirinya kepada Presiden.